warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir Mata kuliah Analisis Desain Sistem mengenai analisis siklus penjualan di UMKM Jahe Secang Bulas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4, yaitu saya, Anissa Putri, dengan nomor NIM F0318018. Saya, Gracia Sekarjati Vimala Sukmara Hajeng, F0318058. Saya Laili Isnataini Nur Hidayah dengan NIM F0318070. Di sini kita akan membahas 4 poin terkait siklus penjualan tunai dari usaha Jahe Secang Bulas. Yang pertama itu identitas usaha, yang kedua mengenai siklus penjualan yang sudah berjalan, dan yang ketiga ada pembahasan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai identitas usaha. Nah, di sini ada profil usahanya dari UMKM Jahe Secang Bulas, yang mana usaha ini itu bergerak di bidang produksi dan perdagangan berupa minuman yang dikemas dalam jamu seduh. Nah, didirikan pada tahun 2010 oleh Bulas sebagai pemilik usaha ini. Kemudian untuk alamatnya sendiri itu di Desa Gedong, Girirejo, RT 4, RW 10, Tirtomoyo, Wonogiri. Nah, usaha ini itu merupakan usaha rumahan di mana dikelola oleh pemilik dan 2 karyawannya. Kemudian untuk tempat usahanya sendiri masih terbatas di rumah pemilik. Kemudian untuk proses produksinya itu menggunakan alat-alat yang sederhana. Seperti dalam pemasakan itu masih memakai tungku seperti itu. Terus pada awal mula berdirinya usaha ini, produksinya itu hanya terbatas untuk memproduksi jahe secang saja, tetapi pemilik mulai mengembangkan usahanya dengan membuat temulawak dan juga kunyit. Kemudian untuk proses pemasarannya sendiri itu dilakukan dengan 2 sistem, yang mana yang pertama itu ada sistem online melalui media sosial, dan juga dengan sistem offline bertemu dengan pedagang atau pemasok langsung seperti itu. Selanjutnya mengenai proses bisnis usaha, itu ada 3 proses. Yang pertama melakukan pengadaan bahan baku, yang kedua itu ada proses produksi, yang ketiga adalah proses penyerahan produk ke pelanggan. Yang pertama kita bahas dulu yang melakukan pengadaan bahan baku. Bahan baku utama sendiri itu ada temulawak, jahe, kunyit, dan juga gula pasir. Nah, untuk jahenya itu tidak dibeli tetapi dihasilkan sendiri oleh pendiri, yaitu diambil dari ladang. Kemudian untuk kunyit dan temulawak itu dibeli ke pemasok yang berada di dekat rumah pemilik. Kemudian untuk gula pasirnya itu dibeli dari pemasok yang berada di pasar. Begitu. Terus untuk proses produksinya itu untuk proses produksi jahe, temulawak maupun kunyit itu sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mencuci jahe, temulawak, dan kunyitnya, itu bahan-bahannya itu tersebut. Kemudian bahan tersebut dipotong kecil-kecil, terus potongan-potongan tersebut di blender. Nah, dari proses pemblenderan tersebut itu akan dihasilkan sari-sari yang dilakukan pemerasan dengan air. Nah, dari hasil pemerasan tersebut itu dipanaskan di atas tungku dan dicampurkan dengan gula pasir. Nah, setelah itu dilakukan proses pengadukan kurang lebih sampai 3 jam lamanya hingga menjadi bubuk. Nah, setelah menjadi bubuk itu bisa diangkat, kemudian didiamkan hingga dingin dan siap untuk di-packing. Nah, selanjutnya setelah sudah di-packing, itu barang bisa diserahkan ke pelanggan. Nah, untuk penyerahannya sendiri itu bisa dilakukan dengan secara langsung dan juga dilakukan melalui jasa ekspedisi. Selanjutnya mengenai struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi dari usaha ini ditunjukkan di bagian di samping, yang mana pemilik itu membawahi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pembelian, yang kedua ada bagian produksi, yang ketiga ada bagian penjualan.
Bagian pembelian ini dilakukan oleh satu karyawan atau karyawan pertama, yang mana tugasnya itu mengecek bahan baku yang akan diproduksi, kemudian membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya yaitu untuk bagian produksi. Bagian ini itu dilakukan oleh pemilik sendiri. Pemilik juga merangkap sebagai kasir. Nah, untuk bagian produksi ini berfungsi untuk melakukan proses produksi hingga melakukan pemackingan. Kemudian yang ketiga ada bagian penjualan. Nah, di bagian ini dilakukan oleh karyawan kedua, bertugas untuk melakukan promosi, menerima pesanan dari pelanggan, kemudian juga merangkap sebagai packing produk dan memeriksa barang sebelum diserahkan ke pelanggan, dan juga melakukan pengiriman pesanan kepada pelanggan serta menerima resi pengiriman dari ekspedisi. Selanjutnya, bab kedua ada siklus penjualan yang sudah berjalan. Fungsi terkait siklus penjualan perusahaan. Ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi produksi, yang mana fungsi ini bertanggung jawab untuk merencanakan proses produksi, menerima daftar pemesan, menerima bahan baku untuk diproses, membuat produk, dan menyerahkan barang ke konsumen atau ke bagian penjualan baru ke pelanggan. Kemudian fungsi penjualan, yang mana fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan promosi, menerima pesanan dari pelanggan, melakukan packing, memeriksa barang sebelum diserahkan ke pelanggan, kemudian melakukan pengiriman pesanan kepada pelanggan, serta menerima resi pengiriman dari jasa ekspedisi. Selanjutnya ada fungsi kasir. Nah, di fungsi ini itu digunakan untuk menerima kas atas penjualan tunai dari pelanggan. Selanjutnya yaitu prosedur penjualan. Ada 2 prosedur, yaitu penjualan secara online dan juga penjualan secara offline. Penjualan secara online, yang pertama itu bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan dan melakukan pengecekan persediaan. Kemudian bagian produksi memproses bahan baku serta memproduksinya. Nah, setelah barang selesai di packing, barang tersebut diserahkan langsung ke pelanggan, bisa melalui COD untuk wilayah yang terdekat dan melalui jasa ekspedisi untuk pelanggan yang di luar kota. Nah, untuk yang COD ini nanti ada kesepakatan antara bagian penjualan dan juga pelanggan. Kemudian bagian penjualan itu menyerahkan barang ke pelanggan secara langsung, dan bagian penjualan itu menerima pembayaran untuk pelanggan. Setelah itu, bagian penjualan memberikan hasil pembayaran kepada kasir, lalu dilakukan pencatatan. Nah, jika pelanggan berada di luar kota atau yang melalui ekspedisi, itu tergantung permintaan pelanggan. Nah, sebelum barang diserahkan ke jasa ekspedisi, pelanggan itu harus melakukan pembayaran melalui transfer. Nah, nanti bagian kasir akan memverifikasi pembayaran tersebut dan mencatat pemasukan. Kemudian setelah verifikasi pembayaran, barang bisa di-packing dan diserahkan kepada jasa ekspedisi untuk dilakukan pengiriman ke alamat pelanggan. Setelah itu nanti bagian pemasaran akan menerima resi pengiriman dari jasa ekspedisi. Selanjutnya yaitu prosedur penjualan secara offline. Nah, ini dimulai ketika bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian itu diperiksa apakah stoknya masih ada atau sudah habis. Nah, jika stoknya masih ada, bagian pemasaran dapat secara langsung mengambil barang tersebut sesuai pesanan pelanggan lalu menyerahkan kepada pelanggan. Nah, setelah itu bagian kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan, kemudian melakukan pencatatan pemasukan. Nah, untuk pembayaran dari proses penjualan offline ini melalui pembayaran tunai. Dokumen yang digunakan ada daftar pesanan, yaitu dokumen yang berisi nama-nama pemesan dan juga jumlah pesanan barang yang diproduksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis usaha. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan dari UMKM ini, sistem pemasarannya sudah baik, karena selain dilakukan secara offline, pemasaran UMKM ini sudah dilakukan secara online, sehingga pemasarannya lebih luas hingga lintas daerah. Selain itu, UMKM ini sudah menyediakan beberapa dokumen dan catatan pendukung, seperti daftar pesanan pelanggan dan resi pengiriman barang.
Sedangkan UMKM ini masih memiliki beberapa kekurangan karena sistem yang digunakan itu masih sangat sederhana. Nah, kekurangannya yang pertama, pembagian atau pemisahan job desk atau tugas karyawannya belum jelas karena UMKM ini masih memiliki 2 karyawan saja. Lalu yang kedua, belum adanya dokumen surat order penjualan. Yang ketiga, kadangkala UMKM ini terjadi kehabisan stok. Lalu yang keempat, belum terdapat pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik dan benar. Lalu yang kelima, belum adanya kartu persediaan barang jadi. Dan yang keenam, belum adanya sistem pengendalian internal atau SPI yang baik untuk UMKM ini. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan UMKM ini, kelompok kami berusaha memberikan beberapa saran. Yang pertama, terkait dengan pemisahan tugas yang belum jelas, seharusnya UMKM ini memastikan adanya pembagian tugas yang jelas antar karyawan agar meminimalisir peluang kecurangan yang terjadi. Lalu yang kedua, setiap kali menerima pesanan pelanggan, baik melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial yang lainnya, UMKM ini perlu membuat surat order penjualan. Dan salah satu dari surat order penjualan tersebut perlu dikirimkan kembali kepada konsumen. Lalu, untuk penjualan secara offline, perlu diberikan nota penjualan untuk pelanggan sebagai bukti pula bahwa pelanggan telah melunasi pembayaran. Lalu yang ketiga, seharusnya UMKM ini melakukan pencatatan laporan produksi dan laporan barang jadi, melakukan pengisian kartu persediaan barang jadi, sehingga dapat diketahui berapa persediaan yang dipakai dan berapa persediaan yang tersisa. Berdasarkan data tersebut dan daftar pesanan, harus dilakukan perencanaan penjadwalan produksi secara berkala. Lalu yang keempat, membuat jurnal akuntansi berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas disertai dengan bukti-bukti yang terkait. Lalu yang terakhir, mencatat atau mengisi kartu persediaan barang jadi agar diketahui berapa barang jadi yang terpakai dan berapa barang jadi yang tersisa yang dapat digunakan dalam penjualan selanjutnya. Yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan siklus penjualan. Yang pertama saya akan membahas tentang siklus penjualan secara online. Nah, untuk prosedur penjualan secara online meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Entry pesanan penjualan meliputi yaitu dimulai ketika bagian penjualan menerima pesanan pelanggan melalui pesan WhatsApp, Facebook, atau media sosial yang lain. Lalu yang kedua, setelah menerima pesanan pelanggan, bagian penjualan mencatat pesanan pelanggan tersebut di dalam sebuah dokumen. Lalu aktivitas yang kedua adalah mengecek ketersediaan barang jadi di gudang. Nah, mengecek ketersediaan barang jadi di gudang ini meliputi yang pertama, bagian penjualan menyerahkan dokumen atau kartu persediaan atau kartu pesanan pelanggan ke gudang untuk dilakukan pengecekan apakah produk ini tersedia atau tidak. Lalu yang kedua, apabila barang sudah tersedia, bagian gudang langsung memberikan kepada bagian pengiriman. Nah, pada saat itu juga bagian gudang mengisi kartu persediaan mengenai berapa barang jadi yang keluar dari gudang. Lalu yang ketiga, apabila produk ini tidak tersedia, maka bagian gudang langsung memberikan daftar pesanan pelanggan kepada bagian produksi untuk memproduksi barang yang kurang. Lalu yang keempat, setelah bagian produksi memproduksi barang yang dibutuhkan, produk yang telah jadi tadi diserahkan kepada bagian pengiriman. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas pengiriman barang. Nah, yang pertama ada bagian pengiriman mengecek kesesuaian barang dengan kartu pesanan pelanggan. Lalu yang kedua, bagian pengiriman melakukan pengemasan barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, siklus penjualan online ini memungkinkan bagi pelanggan untuk memilih antara menerima barang melalui COD atau cash on delivery atau mengirimkan barang dengan jasa ekspedisi pengiriman. Lalu aktivitas yang keempat adalah penerimaan kas. Yang pertama, apabila pelanggan memilih penyerahan barang secara COD, pelanggan membayar secara tunai di tempat penyerahan barang dan pelanggan akan diberikan salinan nota penjualan sebagai bukti pembayaran lunas. Lalu yang kedua, apabila pelanggan memilih penyerahan barang melalui jasa ekspedisi atau pengiriman, pelanggan melakukan pembayaran via transfer dan menyerahkan bukti transfer sebagai bukti pembayaran. Kemudian jasa ekspedisi yang dipilih mengirim barang
kepada alamat pelanggan dengan menyerahkan pula dokumen resi pengiriman barang. Lalu aktivitas yang kelima adalah pencatatan akuntansi. Bagian akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal penerimaan kas sesuai dengan bukti transaksi yang diterima berupa nota penjualan dan nota pengiriman. Sedangkan untuk prosedur penjualan secara offline meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, bagian produksi memproduksi jahe secang untuk persediaan di toko. Lalu yang kedua, pelanggan datang menemui bagian penjualan untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga, bagian penjualan mengecek persediaan dan menyerahkan produk kepada pelanggan. Lalu yang keempat, pelanggan membayar produk secara tunai di tempat usaha dan setelah itu diberikan nota penjualan sebagai bukti pembayaran. Dan yang terakhir, bagian akuntansi mencatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan salinan nota penjualan yang diberikan oleh bagian penjualan. Selanjutnya, fungsi terkait. Dalam menjalankan siklus penjualan, UMKM Jahe Secang Bulas ini melibatkan beberapa fungsi yang terkait. Antara lain yang pertama yaitu bagian penjualan. Bagian penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima pesanan penjualan dari pelanggan, lalu membuat surat atau kartu pesanan pelanggan. Lalu selanjutnya mengirimkan salinan kartu pesanan pelanggan ke bagian gudang atau bagian produksi, serta bertanggung jawab untuk membuat nota pembayaran. Lalu yang kedua ada bagian gudang. Bagian gudang ini bertanggung jawab untuk memeriksa persediaan barang, serta bertanggung jawab atas penyimpanan barang jadi yang akan dijual atau menyerahkan barang jadi ke bagian pengiriman barang. Lalu yang ketiga ada bagian produksi. Nah, bagian produksi ini bertanggung jawab untuk memproduksi produk yang diperlukan apabila produk yang terdapat di gudang itu mengalami kehabisan stok persediaan produk. Lalu yang keempat, bagian pengiriman barang. Bagian pengiriman barang ini bertanggung jawab untuk mengecek kesesuaian produk dengan daftar pesanan pelanggan, melakukan packing produk jadi yang akan dikirim, serta mendistribusikan pesanan baik melalui COD maupun pengiriman ekspedisi. Lalu yang kelima, bagian akuntansi. Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi di UMKM Jahe Secang Bulas dengan membuat jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, beberapa dokumen atau formulir yang digunakan di dalam UMKM Jahe Secang siklus penjualan. Yang pertama ada kartu pesanan pelanggan. Kartu pesanan pelanggan adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan yang memuat nama pesanan, tanggal pemesanan, jumlah, dan produk yang dipesan. Lalu yang kedua ada nota penjualan atau nota lunas. Nota penjualan adalah formulir yang digunakan sebagai bukti pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan. Selanjutnya, untuk catatan akuntansi yang sebaiknya digunakan oleh UMKM ini, menurut rekomendasi dari kelompok kami adalah yang pertama, kartu persediaan barang. Kartu persediaan barang merupakan catatan mengenai keluar masuknya persediaan produk jadi dalam suatu perusahaan. Jadi kartu persediaan barang ini berfungsi untuk memperbarui dan mengontrol stok persediaan barang. Ilustrasi bentuk dan kartu persediaan yang dapat digunakan oleh UMKM ini dapat terlihat seperti berikut ini. Selanjutnya, menurut kelompok kami, UMKM ini juga perlu untuk membuat catatan atas jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas atas penjualan barang dagang. Nah, ilustrasi bentuk dari catatan atas jurnal penerimaan kas yang dapat digunakan oleh UMKM ini menurut rekomendasi dari kelompok kami dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, 3 bentuk pengendalian internal yang dapat kami rekomendasikan untuk UMKM ini antara lain, yang pertama, diperlukannya struktur organisasi yang memisahkan secara jelas pembagian tanggung jawab fungsi-fungsi yang berkaitan dengan transaksi penjualan. Nah, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau meminimalkan peluang kecurangan yang terjadi. Untuk pengendalian yang kedua yaitu adanya sistem otorisasi dokumen dan prosedur pencatatan yang baik. Jadi, UMKM ini harus membuat dokumentasi berupa nota yang berstempel sehingga dapat terjamin otorisasinya. Selain itu pula, UMKM ini harus melakukan prosedur pencatatan yang baik agar data transaksi usaha dapat terekam dalam catatan akuntansi. Untuk pengendalian yang ketiga, yaitu UMKM ini harus membuat catatan persediaan yang akurat untuk mencegah kehabisan stok persediaan. Nah, selain itu,
Kelompok kami juga merekomendasikan bagan alir atau flowchart atas siklus penjualan UMKM ini. Nah, pada siklus penjualan UMKM ini, kami dapat merekomendasikan 4 bagian proses. Yang pertama, yaitu bagian penjualan tunai. Yang kedua, yaitu bagian gudang. Yang ketiga, yaitu bagian pengiriman. Dan yang terakhir, yaitu bagian akuntansi. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai proses yang terjadi di dalam bagian penjualan tunai. Siklus penjualan dimulai ketika UMKM Jahe Secang ini menerima pesanan dari pelanggan dan membuat surat pesanannya. Surat pesanan ini dibuat menjadi 3 rangkap atau 3 lembar. Untuk lembar yang pertama, itu digunakan untuk proses pembuatan nota atas pembayaran lunas oleh pelanggan. Lembar yang kedua disalurkan ke bagian gudang untuk dilakukan pengecekan ketersediaan barang. Lembar yang ketiga diberikan kepada bagian pengiriman untuk dilakukan pengecekan barang yang akan dikirim. Untuk langkah yang selanjutnya adalah membuat nota atas pembayaran oleh pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui transfer. Nota lunas ini dibuat menjadi 3 rangkap, yaitu lembar pertama diarsipkan berdasarkan nomor, lembar yang kedua disalurkan kepada pelanggan saat pengiriman barang, dan lembar yang ketiga diserahkan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan penerimaan kas. Selanjutnya, proses yang terjadi di dalam bagian gudang. Di bagian gudang ini, proses selanjutnya adalah mengecek ketersediaan barang jadi dalam gudang berdasarkan lembar kedua surat pesanan pelanggan yang didapatkan dari bagian penjualan tunai. Nah, apabila barang jadi yang dibutuhkan telah tersedia, barang jadi diserahkan kepada bagian pengiriman, dan setelah itu bagian gudang mencatat barang jadi yang keluar dengan membuat kartu persediaan barang jadi. Sedangkan apabila barang jadi ini belum tersedia, surat pesanan diteruskan ke bagian produksi agar dilakukan proses produksi kembali, dan selanjutnya barang jadi diserahkan ke bagian pengiriman. Di bagian pengiriman, apabila pelanggan telah melakukan pembayaran, maka berdasarkan lembar ketiga surat pesanan pelanggan yang diperoleh dari bagian penjualan, bagian pengiriman mengecek barang dan melakukan proses pengepakan barang yang telah jadi. Barang jadi yang telah dipak atau siap untuk dikirim beserta nota pelunasannya dikirimkan atau didistribusikan kepada pelanggan, baik dilakukan penyerahan secara langsung kepada pelanggan maupun menggunakan jasa pengiriman. Apabila dilakukan pendistribusian barang secara langsung, bagian pengiriman melakukan penyerahan barang kepada pelanggan disertai dengan nota pelunasannya. Namun, apabila pendistribusian barang dilakukan menggunakan jasa ekspedisi, barang dikirimkan ke alamat pelanggan, dan setelah itu bagian pengiriman mengirimkan surat resi ke pelanggan sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Nah, yang terakhir, di bagian akuntansi, berdasarkan lembar ketiga nota penjualan lunas yang diserahkan dari bagian penjualan, bagian akuntansi melakukan pencatatan transaksi yang telah dilakukan ke dalam jurnal penerimaan kas. Catatan atau laporan penerimaan kas yang telah dibuat oleh bagian akuntansi ini diarsipkan berdasarkan nomor. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisis yang kami lakukan terhadap UMKM Jahe Secang Bulas ini, yaitu sistem informasi akuntansi dari usaha produksi jahe secang ini kurang berjalan dengan baik. Nah, hal ini dapat dilihat dari salah satu siklus yang kami analisis, yaitu siklus penjualan tunainya. Walaupun untuk pemasarannya sudah bisa dijangkau dengan online dan offline, masih banyak kendala yang dialami dalam usaha terkait siklus penjualannya. Antara lain, yang pertama, kurangnya jumlah karyawan. Yang kedua, pembagian tugas karyawan yang masih belum jelas, sehingga karyawannya melakukan tugas yang rangkap. Untuk yang ketiga, dokumen belum didokumentasikan dengan baik dan catatan belum memadai. Dan yang terakhir, belum memiliki sistem pengendalian internal yang digunakan sebagai alat kontrol dalam operasi kegiatan usahanya. Nah, saran yang dapat kami berikan kepada UMKM Jahe Secang ini untuk mengatasi kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, supaya UMKM ini menambahkan jumlah karyawannya jika memungkinkan. Yang kedua, melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dari masing-masing karyawannya. Yang ketiga, melakukan dokumentasi terhadap bukti-bukti terkait transaksi yang dilakukan, kemudian melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan akuntansi. Dan yang terakhir adalah menyusun sistem pengendalian internal terkait siklus penjualan, mulai dari pembagian tanggung jawab, otorisasi dokumen, dan prosedur pencatatan.